Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, judul materi kita kali ini yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa arti iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib. Gaib itu apa artinya nak? Gaib itu artinya tidak terlihat oleh mata kita. Akan tetapi keberadaan malaikat dapat diketahui dan dipahami, seperti adanya wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tersebut menerima wahyu melalui perantara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu artinya iman kepada malaikat Allah. Nah, setelah membahas iman kepada malaikat Allah, kita harus tahu dulu nih 9 akhlak utama kita apa? Apa 9 akhlak utama kita? 9 akhlak utama. Yang pertama adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Nah, itu adalah 9 akhlak utama. Nah, setelah kita membahas 9 akhlak utama, sebelum kita masuk materi inti, kita harus berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Doanya apa nak? Doanya Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu adalah doa sebelum belajar. Nah, setelah kita berdoa sebelum belajar, lanjut yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita apa nak? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak Ustadz harus mampu membedakan makhluk gaib dan makhluk nyata. Yang kedua, anak-anak Ustadz harus mampu menghafal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, setelah kita membahas tujuan pembelajaran, yang selanjutnya isi materi. Yang poin pertama itu ialah perbedaan makhluk gaib dan makhluk nyata. Yang kedua itu nama-nama malaikatnya. Yang ketiga tugas malaikat. Nah, setelah kita membahas isi materi, lanjut poin pertama yaitu perbedaan makhluk gaib dan makhluk nyata. Makhluk gaib itu apa nak? Makhluk gaib itu ialah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung atau tidak kasat mata. Contohnya setan, malaikat, dan jin. Nah, yang kita bahas untuk materi kali ini ialah tentang malaikat. Selanjutnya ada makhluk nyata. Makhluk nyata itu apa nak? Makhluk nyata itu ialah makhluk Allah yang bisa dilihat dengan mata secara langsung. Nah, contohnya seperti manusia, seperti hewan, dan tumbuhan. Nah, setelah kita membahas perbedaan makhluk gaib dan makhluk nyata, selanjutnya nama-nama malaikat Allah. Yang pertama ada apa nak? Yang pertama ada Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu ialah nama-nama malaikat nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita membahas nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah sekarang itu adalah tugas-tugas para malaikat. Tugas para malaikat apa nak? Tugas para malaikat yang pertama ialah malaikat Jibril.
Malaikat Jibril itu bertugas apa? Bertugas untuk menyampaikan wahyu. Selanjutnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini ialah memberi rezeki kepada makhluk Allah. Selanjutnya malaikat Israfil. Israfil ini tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Munkar menanyakan amal buruk di alam kubur. Nah, selanjutnya malaikat Nangkir menanyakan amal baik di alam kubur. Malaikat Raqib mencatat amal buruk manusia semasa ia masih hidup. Selanjutnya malaikat Atid. Malaikat Atid mencatat amal baik manusia semasa ia hidup. Nah, malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, itulah tadi tugas-tugas para malaikat. Nah, anak-anak Ustadz untuk evaluasinya yang pertama itu tuliskan perbedaan antara makhluk gaib dan makhluk nyata. Selanjutnya poin yang kedua itu tuliskan macam-macam nama malaikat beserta tugasnya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.